Film dimulai dengan menampilkan seorang remaja pendiam dan minim teman berusia 13 tahun bernama Will yang mana akan segera merayakan ulang tahun ke-14. Hari ini adalah hari terakhir sekolah sebelum liburan musim dingin. Namun entah mengapa Will terlihat tidak begitu bersemangat ketika hendak meninggalkan sekolah sampai akhirnya menatap seorang gadis yang mengenakan syal merah yang sepertinya juga tertarik pada Will. Sementara Will menuju bus untuk bergabung dengan saudara-saudaranya, si gadis bersyal merah pun juga menaiki bus yang sama. Dalam sebuah lagu, Om Kasino pernah berpesan yang baju merah jangan sampai lolos. Kali ini karena syalnya merah, saya pikir itu juga tidak jauh berbeda. Dan berkat dukungan para saudara, Will pun memberanikan diri untuk menyapa. Namun sayangnya, si gadis bersyal merah malah turun dari bus dan tak sengaja meninggalkan syalnya. Saat tiba di tujuan, Will dan saudara-saudaranya dihampiri oleh seorang pria bernama Merriman yang merupakan pelayan Miss Greythorn, seorang bangsawan yang dermawan di wilayah tersebut. Merriman menyampaikan pesan dari majikannya bahwa mengundang keluarga Will untuk menghadiri pesta Natal yang diselenggarakan di Manor Greythorn. Tentu saja undangan tersebut tidak mungkin ditolak. Will dan saudara-saudaranya pun terlihat begitu gembira. Kegembiraan masih berlanjut ketika tiba di rumah dan menyadari bahwa saudara yang lebih tua, Max, pulang untuk liburan. Namun bagi Will sendiri, mungkin ini bisa dibilang apes karena kini kamarnya akan ditempati Max, sehingga Will pun harus tidur di loteng. Ya, keluarga Will atau keluarga Stanton terdiri dari ayah dan ibu, John dan Mary, anak tertua Stephen yang merupakan anggota Angkatan Laut US, lalu ada Max yang masih kuliah, sedangkan James, si kembar Robin dan Paul, lalu Will, dan yang terakhir Gwen masih duduk di bangku sekolah. Dulunya keluarga tersebut tinggal di US, tapi John memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke kota kecil di Inggris karena mendapatkan pekerjaan di sana sebagai dosen. Sedangkan Mary adalah ibu yang berprofesi paling mulia, yaitu ibu rumah tangga, yang mana sangat menyayangi keluarga. Hanya saja, akhir-akhir ini hubungan John dan Max tidak begitu baik. Saat makan malam, keduanya sempat bersitegang karena saling melempar kritikan pedas tentang apa yang akan dilakukan di masa depan. Lalu untuk mencairkan suasana, saudara-saudara yang lain menggoda Will tentang gadis bersyal merah yang dilihat mereka sepulang sekolah. Keesokan harinya, dua petani setempat, Dawson dan George, datang mengantar pohon Natal untuk keluarga Stanton. Keduanya tampak begitu bersemangat dan merasa terhormat bisa bertemu dengan Will. Bahkan mereka juga mengetahui bahwa Will akan segera berulang tahun. Itu cukup mengejutkan, apalagi mereka mengatakan bahwa badai akan segera datang meskipun langit terlihat cerah. Beberapa waktu kemudian, Will menerima kado dari saudara-saudaranya, termasuk yang sangat spesial dari Gwen. Gwen juga mempersilahkan Will untuk membuat permohonan dan ya, Will mengharapkan salju yang lebat seperti di US. Beberapa waktu kemudian, keluarga Stanton melakukan video call dengan Stephen yang ternyata telah mengirimkan hadiah Natal kepada masing-masing anggota keluarga. Namun hanya Will yang mendapatkan hadiah agak berbeda, yaitu ikat pinggang yang ia temukan di sebuah tempat penjualan barang-barang antik. Malam itu, Will merasa sangat terkejut ketika mengetahui permohonannya tentang salju terkabul. Merasa kedinginan, Will mencoba menutup jendela dan tiba-tiba saja selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga teman-teman sekeluarga diberikan kesehatan serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Dark is Rising. Film ini rilis pada tahun 2007, disutradarai oleh David L. Cunningham serta dibintangi oleh para aktor yang cukup berbakat. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan selamat menyaksikan video alur cerita yang seru ini.
Sejak saat itu, keanehan mulai sering terjadi. Keesokannya, saat menanti bus, Will melihat banyak burung gagak yang bertengger di pohon terdekat. Untungnya, bus tiba di saat yang tepat, sehingga Will pun segera pergi dari tempat itu. Will pergi ke mall karena ingin membeli hadiah Natal untuk Gwen. Secara kebetulan, Will menemukan kalung liontin yang unik dan segera membayarnya dengan uang tabungan. Namun saat hendak meninggalkan mall, tiba-tiba saja dia dicegat oleh dua orang petugas keamanan. Mereka mencurigai Will telah mencuri, sehingga dibawa untuk diinterogasi. Setibanya di ruangan, kedua petugas tersebut terlihat aneh, seperti ada yang berubah. Mereka meminta Will agar memberikan desain atau tanda, entah apa yang dibicarakan para petugas itu. Tapi pastinya Will tidak memiliki apa yang mereka minta sampai akhirnya setibanya di rumah, Will membicarakan hal ini, namun sang ayah hanya mengabaikan, menganggap apa yang dibicarakan hanyalah halusinasi masa puber. Malam itu, Will dan keluarga menghadiri undangan pesta Natal yang diselenggarakan Miss Greythorn. Di sana, Will lagi-lagi bertemu dengan Dawson dan George yang membicarakan tentang suasana pesta. Selain itu, Will juga melihat gadis bersyal merah yang ternyata telah didekati oleh James. Tentunya ini membuat Will kecewa dan sakit hati, lalu segera pergi meninggalkan pesta. Bersamaan dengan itu, ternyata Merriman dan Miss Greythorn sejak tadi memperhatikan Will. Keduanya berdiskusi mengenai sesuatu yang penting yang sangat ingin mereka sampaikan kepada Will tentang takdir pemuda itu. Kembali ke Will yang berjalan sendirian di halaman manor yang sangat luas seperti hutan. Terlihat seorang penunggang kuda muncul dan mulai mengejar dengan cepat bersama dengan dua ekor anjing. Will pun segera tertangkap, tapi tak mengerti apa yang diinginkan oleh si penunggang kuda. Beruntung, Merriman, Greythorn, Dawson, dan George muncul lalu menegaskan kepada si penunggang kuda yang disebut Ryder untuk menjauh dari Will. Menyadari bukan tandingan 4 orang itu, Ryder pun memutuskan untuk mundur, tapi ia berjanji akan mendapatkan kekuatannya kembali dalam beberapa hari dan memastikan bahwa tak ada lagi yang mampu menghentikannya. Tentu saja hal ini membuat Will yang sudah bingung menjadi semakin bingung. Oleh karena itu, mereka membawa Will melakukan perjalanan waktu ke dunia yang lebih kuno, kemudian mengungkapkan bahwa mereka adalah para pejuang tua yang disebut Old Ones yang menjadi pelayan cahaya. Mereka menjelaskan bahwa dahulu kala terjadi pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Cahaya menang, tetapi tidak mampu mengalahkan kegelapan sepenuhnya. Oleh karena itu, Will harus menemukan 6 Circle of Signs untuk membantu cahaya mengalahkan kegelapan selamanya. Mereka kemudian juga menjelaskan bahwa kekuatan Will diaktifkan pada saat menginjak usia 14 tahun. Ini membuat Will mampu melihat keberadaan sign tersebut. Sayangnya bersamaan dengan itu, Ryder dapat merasakan kekuatan Will. Dan itulah sebabnya pria jahat itu ingin menghabisi Will. Ya, Will adalah seorang The Seeker atau pencari, merupakan putra ketujuh dari putra ketujuh. Hanya Will lah yang bisa membaca simbol-simbol kuno dalam kitab suci, yang mana kitab itu akan membantu Will mengidentifikasi Circle of Signs. Will terkekeh tak percaya karena dirinya hanya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Lalu ketika hendak pergi, Old Ones mengatakan bahwa Will tidak bisa menolak takdir ini dan segera menunjukkan apa yang terjadi ketika kegelapan menguasai bumi. Merasa penasaran, Will pun mencari informasi di internet tentang cahaya dan kegelapan. Selain itu, ia juga bertanya kepada sang ayah mengenai hal ini karena John adalah seorang ilmuwan fisika. Will ingin mengetahui apakah mungkin kegelapan bisa mengalahkan cahaya dan apakah mungkin kegelapan memiliki wujud. Pertanyaan tersebut dinilai aneh dan terlalu berat untuk remaja seusia Will, sehingga John pun menyarankan kepada Will untuk menikmati masa remaja daripada mengkhawatirkan hal-hal berat seperti kiamat.
Saat berada di loteng, Will secara tidak sengaja tertimpa musibah kecil yang membuat pergelangan kakinya terkilir. Merasa khawatir, Mary pun mengajak Will ke rumah sakit atau setidaknya memanggil dokter. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja dokter muncul, mengatakan akan merawat Will. Dan setelah diperhatikan kembali, ternyata dokter itu adalah Ryder yang menyamar. Segera Mary diminta untuk mengambil beberapa alat yang dibutuhkan, sehingga Ryder memiliki waktu berdua dengan Will. Kali ini pria itu datang bukan untuk menghabisi Will, melainkan untuk menawarkan kerjasama. Jika Will mau memberitahukan lokasi Circle of Signs, maka kakinya akan disembuhkan. Dan jika menolak, maka ia akan membuat kaki Will menjadi semakin parah. Untungnya Mary segera datang, dan setelah mengembalikan kaki Will ke sedia kala, Ryder berpesan untuk selalu menjaga diri dan berhati-hati, lalu melangkah pergi. Saat kembali ke loteng, Will menemukan foto dua bayi kembar yang baru lahir. Dia membawa foto itu kepada sang ibu, lalu sang ibu pun mengungkapkan bahwa itu adalah foto Will bersama saudara kembarnya, Tom. Pada suatu hari, terjadi badai besar ketika Tom dan Will masih berusia 2 minggu. Dan ya, badai tersebut membuat kedua bayi menangis ketakutan, maka Mary membawa Will turun ke lantai bawah, lalu meminta John untuk mengambil Tom. Kala itu John sedang sangat sibuk mengerjakan tesis sehingga membutuhkan waktu sesaat sebelum mengambil Tom. Dan sangat mengejutkan, sesampainya di kamar, Tom sudah menghilang dan tidak ada dimanapun. Polisi bahkan telah melakukan pencarian selama berbulan-bulan, namun masih juga tidak berhasil menemukan Tom. Kehilangan Tom sangat berpengaruh pada John, sampai-sampai pria itu berhenti mengerjakan tesisnya dan tenggelam dalam depresi. Yakin bahwa sesuatu yang jahat sedang mendekat, Will memutuskan bekerja sama dengan para Old Ones. Dia mengambil kitab suci dan belajar menerima bahwa dirinya memiliki beberapa kemampuan, terutama merasakan sains, telekinesis, kekuatan super, serta pengendalian cahaya dan api. Merriman menegaskan bahwa Will tidak bisa terbang, tidak ada kemampuan terbang dalam list kekuatan The Seeker. Merriman membantu Will untuk menggunakan kemampuan sehingga mampu merasakan sign pertama yang ternyata terdapat pada hadiah yang Will beli untuk Gwen. Kemudian untuk sign selanjutnya ditemukan saat berada di gereja. Bersama dengan para Old Ones, Will kembali melakukan perjalanan waktu, namun serangan datang dari seorang wanita tua yang merupakan kaki tangan Ryder. Guys! Light! Beruntung Will berhasil lolos dan segera menemukan sign sehingga berhasil kembali ke masa sekarang bersama dengan para pejuang. Ketika berbincang dengan Merriman, Will mendapatkan pengetahuan tentang leluhurnya bernama Thomas, yang mana menurut penjelasan Merriman, leluhur Will tersebut adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam kubu cahaya. Selain itu, Merriman juga mengungkapkan bahwa sign ke-6 tidak pernah berhasil ditemukan, dan oleh karena itu, tentunya tidak pernah disembunyikan. Jadi tugas Will sebagai The Seeker, selain mencari sign, adalah mencari tahu makna di balik pesan rahasia Thomas, karena hanya The Seeker lah yang dapat memahaminya. Dan yang terakhir, terungkap bahwa semua telah dengan sengaja diatur oleh Old Ones, bahkan termasuk kepindahan keluarga Stanton dan pekerjaan sang ayah. Sementara itu, ditampilkan Ryder yang melakukan pertemuan dengan seorang misterius, menceritakan tentang kekuatan kegelapan yang ia miliki semakin bertambah kuat setiap hari. Tetapi yang menjadi masalah adalah Will telah menemukan dua sign, sehingga kini mereka menjadi sama kuat. Oleh karena itu, Ryder memerintahkan seorang misterius tersebut untuk merebut sign milik Will, dan sebagai gantinya akan ada imbalan yang menarik. Kembali ke Will yang sedang makan malam bersama dengan keluarga, dan kali ini James juga mengundang gadis syal merah yang diketahui bernama Maggie. Will merasa kecewa ketika mengetahui bahwa James dan Maggie telah menjalin hubungan asmara, lalu pada suatu momen Maggie secara tiba-tiba mendekati Will dan mengungkapkan bahwa dirinya juga memiliki kemampuan.
Beberapa waktu kemudian, giliran Will yang menunjukkan kemampuan kepada Maggie dan mengajukan beberapa pertanyaan, mulai dari mengapa Maggie bersama James dan apakah Maggie salah satu dari Old Ones, serta Will nyaris mengungkapkan cinta. Namun James menginterupsi dan mengajak Maggie pergi jalan-jalan, yang mana membuat Will menjadi kesal. Will pun memutuskan ke Manor untuk berbicara dengan Merriman, mengungkapkan kekecewaan terhadap diri sendiri yang tak akan mampu menyelamatkan dunia karena tak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan terhadap seorang gadis. Merriman tidak setuju karena Will adalah seorang seeker yang bisa melakukan apapun. Seharusnya Will lebih berfokus untuk menghadapi kegelapan daripada menghabiskan waktu memikirkan para gadis. Bukannya mendapat pencerahan, Will malah menjadi semakin terpuruk. Pemuda itu pun kemudian melampiaskan kemarahan dengan membakar pohon-pohon di sekitar. Melihat hal ini, Miss Greythorn pun memberikan teguran kepada Merriman karena tidak mendengarkan secara seksama dan memberikan nasihat kepada Will yang benar-benar sangat membutuhkan. Kembali ke Will yang tak lama kemudian didekati oleh Gwen yang ternyata sejak tadi mengikuti secara diam-diam. Will mengaku bahwa dirinya baik-baik saja, lalu tiba-tiba mereka melihat awan yang membentuk sesuatu. Menyadari bahwa petunjuk sign ketiga telah muncul, segera Will menggenggam erat tangan adiknya, lalu keduanya pun melakukan perjalanan waktu ke masa lalu di mana perang sedang terjadi. Saat sedang mencari tempat berlindung bersama adiknya, Will melihat salah satu pejuang memegang perisai yang memiliki simbol sign. Dua bersaudara itu pun sepakat untuk mengikuti secara diam-diam, namun sayangnya segera Will tertangkap dan terancam akan dihabisi. Beruntung, tiba-tiba saja alarm pada arloji Will berbunyi dan segera ia menukarkannya dengan perisai. Ini membuat Will akhirnya mendapatkan sign ketiga dan segera kembali ke masa kini. Will meminta Gwen untuk merahasiakan hal ini apapun yang terjadi. Merriman tiba-tiba datang dan menegur Will karena terlalu sering menggunakan kemampuan. Dia menyarankan agar Will menghemat energi untuk menghadapi pertarungan yang sesungguhnya. Selain itu, Merriman juga meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Ia berjanji akan melakukan yang terbaik dan menjadi pembimbing yang hebat bagi Will. Saat kembali ke rumah, Will bertemu dengan Max yang ternyata sejak tadi menunggu. Max mengaku bahwa dirinya akan tinggal sedikit lebih lama dari yang diperkirakan, namun Will tidak keberatan meskipun kamarnya digunakan selama itu, dan ternyata hal ini membuat Max kesal sehingga mulai berbicara aneh yang mana terungkap bahwa dia berada di bawah kendali Ryder. Di saat yang sama, lagi-lagi Will mendapatkan petunjuk tentang lokasi sign keempat, jadi pemuda itu pun melakukan perjalanan waktu dan membawa Max ikut bersamanya. Max kemudian memulai pertengkaran dengan Will, menyudutkan dan bahkan mengancam akan menikam kecuali menyerahkan sign-nya. Will mengungkapkan dirinya mengetahui bahwa Max sebenarnya di DO dari kampus karena gagal dalam ujian. Itu tidak mengapa karena walau bagaimanapun keluarga akan menerima dan mendukung rencana Max selanjutnya untuk masa depan. Ucapan tersebut membuat Max sempat terdiam dan Will mengambil kesempatan itu untuk menyerang hingga Max pingsan. Will kemudian segera mengambil sign keempat. Tak lama kemudian, Max kembali tersadar dengan perasaan bingung. Will mencoba menenangkan, mengatakan bahwa sebelumnya Max telah pingsan karena tidak enak badan. Keesokan paginya, kota kecil itu dilanda badai salju yang hebat sehingga mempengaruhi segala hal mulai dari lalu lintas sampai dengan pasokan air dan juga listrik. Oleh karena itu, sebagai bangsawan yang dermawan, Miss Greythorn mengundang para warga untuk tinggal di Manor, termasuk keluarga Stanton, karena wanita itu memiliki persediaan makanan dan juga minuman. Sementara itu, terungkap bahwa orang misterius yang bekerja sama dengan Ryder adalah Maggie. Gadis itu sebenarnya adalah
adalah seorang penyihir yang ditawari Ryder dengan imbalan awet muda selamanya, asalkan dapat merebut keempat sign milik Will. Kembali ke Will yang diminta Merriman berkumpul di Great Hall untuk membicarakan tentang sign kelima. Namun Will yang putus asa mengatakan bahwa itu percuma karena walaupun mereka berhasil menemukannya, sama sekali tidak ada petunjuk tentang sign keenam. Pada suatu momen, Maggie bertemu dengan Will di Manor dan tanpa ragu, gadis itu kembali membicarakan tentang sign berharap Will mau membagikan. Di waktu yang sama, Will akhirnya mendapatkan petunjuk tentang sign kelima dan berusaha meraihnya serta menolak tegas permintaan Maggie. Hal ini membuat Ryder marah dan segera mencabut mantra awet muda dari Maggie. Ya, kini Ryder telah menjadi begitu kuat sehingga mampu menciptakan kekacauan di kota kecil itu. Will segera bergabung dengan para Old Ones di Great Hall, yang mana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk kecuali diizinkan. Saat tim mulai berdiskusi mengatur rencana, terdengar suara keluarga Will yang memohon agar dibukakan pintu. Tentu saja itu hanyalah tipuan. Old Ones meyakinkan Will, namun pemuda itu mengabaikan sehingga dengan kelicikannya, Ryder berhasil memperdaya Will. Pria jahat itu datang bersama dengan awan hitam yang menghisap seluruh cahaya dalam ruangan. Tak tinggal diam, para Old Ones pun mencoba untuk melakukan perlawanan. Namun kini mereka semua bukan tandingan Ryder, sehingga Ryder bisa dengan mudah mengalahkan para pejuang dan mengirim mereka dalam kegelapan. Kini yang masih bertahan hanyalah Will yang masih bingung dalam mengendalikan kekuatan, dan segera hal ini dimanfaatkan oleh Ryder untuk menyiksa pemuda itu. Tak cukup sampai di situ, Ryder juga menunjukkan bola kristal di mana kembaran Will, Tom, berada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ryder lah yang menculik dan menyekap Tom selama belasan tahun demi menghindari Will menjadi putra ketujuh dari putra ketujuh. Setelah membuang bola kristal, Ryder melempar Will ke dalam kegelapan, lalu pergi meninggalkan Great Hall untuk memulai misi menguasai dunia. You're a failure, Will. Saat berada dalam kegelapan, Will mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Merriman tentang sign keenam, dan ini membuat Will menyadari bahwa dirinya lah Circle of Sign yang terakhir, sehingga tidak pernah disembunyikan. Gabungan dari keenam sign membuat kegelapan tak bisa menelan Will, dan pemuda itu pun segera bangkit dengan bola kristal di tangan, lalu pergi meninggalkan Great Hall untuk berhadapan dengan Ryder. Setelah mengurung Ryder di dalam bola kristal, cahaya kembali menyinari kota dan Miss Greythorn terlihat datang bersama seorang pemuda yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tom. Segera Will mengajak saudara kembarnya pulang. Tentunya hal ini 100% didukung oleh Old Ones karena Will telah mampu menghadapi takdirnya. Kemudian film pun ditutup dengan menampilkan Will dan Tom disambut oleh keluarga dengan perasaan gembira dan penuh syukur. Apakah kegelapan telah sepenuhnya dikalahkan? Ataukah mungkin Ryder akan kembali bangkit dan tamat? Terkadang seorang sutradara dapat mengadaptasi cerita dari sebuah buku dan menciptakan suatu keajaiban. Tetap setia pada cerita asli, meski inti cerita harus dimodifikasi. Contohnya, apa yang dilakukan Peter Jackson dalam trilogi The Lord of the Ring. Dia mempertahankan aura dari film tersebut meskipun mengubah beberapa bagian cerita. Sayangnya, hal yang sama tidak dilakukan oleh sutradara The Dark is Rising. Oke, saya jelaskan sedikit. The Dark is Rising diadaptasi dari buku
buku dengan judul The Dark is Rising Sequence yang terdiri dari 5 buku. Cerita ini terikat oleh sebuah ramalan penting di mana 2 bait pertama adalah elemen kunci dalam cerita. Namun, sudah 3/4 film berjalan, ramalan tersebut bahkan tak pernah disebutkan. Ada satu bagian ketika para Old Ones membawa Will ke Great Hall dan menunjukkan sebuah kitab suci yang mana saya pikir ini Grimoire. Dalam film, kitab ini berisi daftar 5 sign, namun yang keenam masih tidak jelas, tapi sama sekali tidak ada bait ramalan di sana. Great Hall sendiri pun hanya sekilas ditampilkan dan diperkenalkan secara singkat, sebuah tempat di mana Will diberikan kitab dan setelah itu penonton diharapkan sudah memahaminya. Selain itu, Will juga tidak pernah dijelaskan tentang apa itu cahaya dan apa itu kegelapan. Alih-alih mendiskusikan tentang 2 hal tersebut, Will malah dengan mandiri bertanya kepada Simbah untuk mencari tahu secara fisika, lalu bertanya kepada ayahnya yang seorang ilmuwan. Dan sayangnya, lagi-lagi sang ayah malah meminta Will untuk tidak memikirkannya. Lalu Will pun mengingat kembali masa kecil, di mana kala itu sang ayah berkata untuk jangan pernah takut kepada kegelapan. Film ini menambahkan beberapa elemen yang tidak perlu, seperti ketertarikan Will kepada Maggie yang mana tidak pernah ada dalam buku. Dan saya pikir ini terlalu dipaksakan dan dibuat-buat. Dalam buku sendiri, Maggie adalah teman dari kakak Will, Max, yang sering digoda oleh Paul. Maggie menyukai Max, tetapi Max sendiri memiliki seorang kekasih. Selain itu, tentang kitab suci, dikatakan bahwa kitab itu hanya bisa dibaca oleh Will. Ini berbeda. Dalam novelnya sendiri, kitab yang bernama Grimoire yang ditulis dalam bahasa kuno hanya bisa dibaca oleh para Old Ones. Kitab ini dapat memberikan dan membangkitkan kepribadian Will sebagai anggota The Old Ones, tidak hanya memberikan Will pengetahuan, tapi juga kebijaksanaan untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan di dalam film, Will tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelatihan apapun. Pada suatu momen, dia pergi ke Merriman untuk mengeluh tentang kehidupan, dan Merriman malah mengabaikannya. Kita sebagai penonton diminta untuk percaya bahwa seorang remaja 14 tahun bisa mengembangkan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam menggunakan kekuatan barunya tanpa pelatihan, tanpa bimbingan dalam 5 hari. Saya tidak asbun karena ditampilkan dengan jelas Will yang gelisah sampai-sampai membakar pohon, dan hal ini diamati langsung oleh Gwen. Sedangkan Merriman sendiri cuma ngomong, "Tuh bocah semprul nggak tahu apa kita mau perang, malah buang-buang energi." Ada adegan yang mirip di dalam buku, di mana Will sedang berjalan pulang di sebuah lorong belakang dan menyalakan api. Tapi dia hanya bermain, bukannya marah atau apa. Pada saat inilah The Walker, seorang pria tua yang dulunya pelayan Merriman bernama Hawkin, muncul dan menyaksikan. Dia melarang Will, dan Will pun mengambil sign darinya. Diketahui bahwa The Walker telah membawa sign tersebut selama berabad-abad dan akhirnya bisa terbebas dari beban. Dalam pencarian sign, di dalam film, Will tidak selalu ditemani oleh Old Ones, tapi juga ditemani oleh adiknya Gwen dan kakaknya Max, yang mana lagi-lagi ini berbeda dengan buku. Dalam suatu adegan, yaitu dalam pertempuran, ada sesuatu yang serupa, yang mana Will harus menghadapi situasi tersebut untuk mendapatkan sign dari perisai, sampai akhirnya memberikan jam tangan untuk ditukar dengan perisai tersebut. Sementara dalam buku, sign ditemukan di kapal pemakaman seorang raja saat Will bersama dengan Merriman. Lalu di dalam film, Will memiliki saudara kembar yang lebih tua beberapa menit yang diculik oleh Ryder. Sedang di dalam buku, Will adalah anak ke-7 dari 8 bersaudara. Anak pertama meninggal dunia beberapa hari setelah lahir. Selain itu, masih banyak adegan-adegan lain yang dihilangkan, jadi terkesan film ini seperti terburu-buru. Adalah benda berkekuatan yang sangat penting dalam cerita ini. Benda ini terdiri dari beberapa sign yang memiliki kekuatan paling besar, tapi sekaligus paling rentan terhadap serangan kegelapan. Dalam buku The Dark is Rising, Circle of Signs disatukan, di mana seluruh Old Ones berkumpul untuk melakukan ritual penyatuan. Lalu dalam buku Silver on the Tree, Circle of Signs ditemukan oleh Will di dalam dinding arena Romawi. Lokasi ini hanya bisa diakses melalui lukisan di rumah keluarga
keluarga Stanton dan Will harus melakukan perjalanan waktu untuk dapat kembali ke lingkaran itu. Selama berpetualang di The Lost Land, Will dan seorang teman bernama Bran mengetahui bahwa 4 dari 6 Circle of Signs diciptakan di sana. Ketika pertempuran terakhir melawan kegelapan, Circle of Signs meleleh lalu digunakan untuk menahan serangan kegelapan, melindungi Bran dalam upaya mendapatkan senjata yang sangat penting dalam pertempuran melawan kegelapan. Seperti yang saya jelaskan tadi, Circle of Signs terdiri dari 6 sign, dan ke-6 sign tersebut terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kayu, yang disimpan oleh Nona Greythorn di Manor, dan diperbaharui setiap 100 tahun karena terbuat dari kayu rowan. Lalu ada perunggu yang dibawa Walker selama 67 abad, lalu besi dipegang oleh Dawson, dan diberikan kepada Will saat berusia 11 tahun. By the way, dalam bukunya, Will berusia 11 tahun, bukan 14 tahun. Lalu api dibuat dari candle ring ditemukan di Great Hall. Kemudian juga ada air ditemukan dari tangan raja di Sungai Thames, dan yang terakhir batu ditemukan dari dinding gereja di Hunter Combe. Para pejuang yang berada di kubu cahaya, ya mereka yang berjuang untuk cahaya sebagian besar terdiri dari makhluk abadi dikenal sebagai Old Ones yang tersebar di sepanjang waktu dan seluruh dunia. Para Old Ones memiliki kemampuan yang memungkinkan mereka untuk menghapus ingatan, melakukan perjalanan waktu, perjalanan antar bintang, serta mampu mengendalikan beberapa elemen. Mereka terdiri dari yang tertua atau dituakan, Merriman Lyon, lalu ada Miss Greythorn, Frank Dawson, Old George, John Wayland Smith, Martha Smith, Captain Toms, David, dan yang terakhir sekaligus termuda adalah jagoan kita, Will Stanton. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan, tapi karena takutnya kepanjangan, jadi akan saya lanjutkan di lain kesempatan. Segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!